Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita dengan bulan yang penuh rahmat, yakni bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah yang dirahmati Allah, harapan terbesar kita saat menjalankan puasa adalah agar seluruh jerih payah dan kesungguhan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa merupakan ibadah yang menuntut kesabaran, pengendalian hawa nafsu serta keikhlasan yang mendalam. Jemaah daurah Ramadan yang dirahmati Allah, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi kita juga diperintahkan menahan diri dari perkara-perkara yang sebenarnya halal, seperti makan, minum, dan hubungan suami istri sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Lebih dari itu, kualitas puasa sangat ditentukan oleh kejujuran niat, ketulusan hati, serta kemampuan menjaga diri dari perbuatan dosa. Oleh sebab itu, diterima atau tidaknya puasa di sisi Allah menjadi perkara yang sangat penting untuk kita renungkan. Puasa memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan ibadah lainnya, karena penilaiannya dan pahalanya sepenuhnya berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang pun yang mampu memastikan puasanya diterima kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jemaah daurah Ramadan yang dimuliakan Allah, kondisi ketika puasa tidak diterima merupakan hal yang patut kita takutkan. Bayangkan jika sejak adzan subuh hingga adzan maghrib seluruh usaha kita justru berakhir sia-sia. Bahkan bisa jadi puasa yang kita jalani tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita melalui sabdanya, "Kam min shaimi laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atsh." Yang artinya, begitu banyak seseorang yang sedang berpuasa namun hanya menyisakan lapar dan haus. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang bisa berpuasa namun tidak mendapatkan pahala selain lapar dan dahaga. Sejak awal Ramadan, kita semestinya menyadari bahwa kemungkinan ini agar lebih menjaga kualitas ibadah. Bisa jadi peringatan Rasulullah SAW tertuju kepada diri kita apabila kita lalai dalam menjaga adab dan ruh puasa. Namun demikian, para ulama telah menjelaskan adanya tanda-tanda yang dapat menjadi indikasi diterimanya puasa seseorang, walaupun keputusan akhir tetap menjadi hak Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Tanda-tanda ini dapat kita jadikan bahan muhasabah diri. Dengan muhasabah tersebut, kita diharapkan mampu memperbaiki kualitas ibadah di masa mendatang. Jamaah sekalian, jamaah daurah Ramadan yang dirahmati Allah, salah satu tanda diterimanya puasa Ramadan adalah terbiasanya seseorang melanjutkan puasa di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal mulai hari kedua hingga ketujuh memiliki keutamaan besar yang disamakan dengan pahala puasa setahun penuh. Selain meraih keutamaan tersebut, konsisten melaksanakan puasa Syawal menjadi isyarat bahwa Ramadan benar-benar memberi pengaruh positif dalam diri kita. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah Ramadan tidak berhenti, tetapi berlanjut setelahnya. Tanda berikutnya adalah munculnya komitmen kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan maksiat. Inilah hakikat taubat yang sejati dan tujuan utama dari ibadah Ramadan. Seharusnya seluruh ibadah yang kita lakukan selama Ramadan
berjalan seiring dengan tekad menjauhi dosa. Namun apabila hati menjadi masih condong untuk kembali bermaksiat, maka kondisi tersebut patut kita waspadai. Walaupun secara lahiriah seseorang terlihat rajin beribadah, tetapi jika hatinya masih terikat pada dosa, maka ibadah itu terancam tidak diterima. Hal itu juga berlaku dalam ibadah puasa Ramadan. Seorang muslim perlu memiliki keteguhan untuk menjauhi maksiat, tidak hanya saat Ramadan, tetapi juga setelahnya. Dua tanda ini dapat kita jadikan sebagai tolak ukur, bahan evaluasi diri atas puasa Ramadan yang kita jalani. Meski demikian, keputusan akhir tetap berada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah daurah Ramadan yang dirahmati Allah, akhir kata, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita diberi keikhlasan, keteguhan, dan keistiqomahan dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.